Wah, di Lazada THR Sale masih banyak banget promo menarik. Ada cashback tiap hari, gratis ongkir, dan murah pol Rp1. Jangan sampai kelewatan, tambah ke troli sekarang. Aduh capek gue isinya klarifikasi mulu. Udah deh, bubar deh. Tuh mending jabat Lampung kerja deh, benerin jalan. Udah mau pada mudik kan, timbang isinya kecelakaan mulu tuh depan Itera kan. Gue liat kita tuntut loh yang ada malah. Apa ini klarifikasi semua isinya, Wak? Kenapa banyak wartawan datang ke rumah gue? Gue bilang ke nyokap gue, kagak usah ditanggepin, Sri. Lu juga tanggepin. Setan. Udah tahu setan lo tanggepin. Kagak usah. Siapa pansos? Kagak ada urusan nih. Gue ini gak di bawah umur, Sri. Gak usah lo wakil-wakilin. Dan gue juga posisinya di sini gitu. Elah. Mending lu fokus jual jagung, jual dedak, jual beras. BTW kalau ada yang mau beli beras, beli jagung, bisa kontak nyokap gue dah. Kena lo. Sama ada yang mau beli tanah, jualan tanah nih. Gue keinget banget zaman dulu SMA aja gue udah jadi tukang kritik, Wak. Lo pada inget gak sih zaman dulu kita sering keluar dari jam kelas apa namanya, subjek apa tuh, lintas minat, lintas paksa. Gue nggak minat, gue nggak ada yang minat. Gue anak IPA ya. Gue disuruh milih antara ekonomi kalau nggak geografi. Aduh, gurunya kagak bisa ngajar. Gue ngambil geografi kan. Gue ekonomi jujur kayak gue nggak mau ngitungin duit orang, debit kredit. Gue pusing banget, gue nggak mau. Terus gue ngambil geografi. Jam kosong mulu. Gue pulang ke kosan karena kosan gue belakang sekolah gue. Pada ngumpul semua, puluhan orang di kosan gue, isinya tempat penampungan tuh kan. Jadi gue dulu pernah ngirim surat terbuka ke kepala sekolah bahwa gue nggak mau masuk jam lintas paksa. Waktu gue kelas 12 ya, gue nggak mau gitu. Gue udah nggak mau, gue udah enak nih belajar batuan gitu kan, batu terus kayak gurunya nih kayak gak pernah masuk, Wak. Kayak cuma ngasih tugas doang. Terus tiba-tiba nanya, apa stinjing? Pikir gue kan, gak jelas, kata gue. Terus gue udah kirim suratnya. Gue digibahin dong sama guru-guru. Dibahas? Enggak. Dibahas, gak ditindaklanjuti gitu. Gak diurusin. Yang ada digibahin doang. Tenar gue, terkenal satu sekolah. Sekarang masuk Indonesia, kena lo. Orang-orang nyuruh gue, Bim cepetan ke Martin Place, ke kantornya Bang Hotman. Kerja gue di sana dikasih apa? Dapat duit? Kagak. Gue mau kerja. Gue jalan, gue lagi di Sydney. Aduh, gue spill tuh. Gue kan kerja di IKEA, Wak. Jangan sampai nih. Kemarin ada tuh beberapa orang. Buruan order. Gue kasih batu bata lo yang ada. Kayak ini kan lepas teneng. Gue geruduk, gue demo keluarga lo yang ada. Udah tahu ada waktu rame ya, tapi ada juga yang waktu sepi. Terus semangat ya Kak, gitu ya. Makasih Besti, kena lo. Lari Besti, jalanan di Aussie. Ada pothole nggak? Ini kemarin jalanan nih kayak nggak ada pothole. Gue ngeliatnya kayak tidak ada lubang ya, Wak, tapi diperbaiki gitu. Apa tuh? Motong gue aja nih. Udah, Wak, nyebrang aja, nggak ada orang. Nih, rumah-rumah orang di Aussie itu di Sydney ya, kecil-kecil, Wak. Ini kayak garasi motor rumah gue kalau di Raman. Nih, gak ada yang punya garasi orang-orang di sini.
Tapi ini 1 juta harganya. Properti daerah, gue nggak tahu ya daerah sini. Tuh dia lagi mau open, gue nggak tahu apa bahasanya. Ntar dilelang gitu guys, kayak 1 juta, 2 juta gitu kan. Lo pada kayak pernah lihat nggak video-video yang kayak gitu? Ntar dilelang gitu rumah-rumah. Rumah-rumah di sini bentuknya bangunan kayak masih bangunan penjajahan ya, Mak. Cuman kayak dalamnya estetik. Gitu, ini rumah lucu banget sumpah. Anjrit. Itu jalan-jalan yang katanya dibenerin. Itu dibenerin bener-bener atau cuman ditembel-tembel doang tuh? Ditembel doang mah sebulan 2 bulan hancur. Emang kalau mau lebaran biasanya ada ajang nembel-nembel. Anjing, geser bel gua. Oke, gue bingung ya sama kepolisian daerah provinsi gue tuh. Mereka bilangnya tidak mengintimidasi, tapi ingin melindungi keluarga gue. Oke. Tapi yang aneh, itu kan kedatangan kedua kali ya. Bos itu malam itu tuh kedatangan mereka kedua kali karena gue udah bikin video koar-koar dan mereka ketar-ketir. Jadi mereka datang untuk yang kedua kalinya. Yang pertama kroconya doang datang, kapolseknya doang yang datang. Profiling. Nah, gue nggak ngerti profiling ini tujuannya apa. Kok sampai dimintain ijazah SD, SMP, SMA, sampai gue kuliah, sampai offer letter gue yang di Macquarie gue kasihin, terus minta rekening gue buku rekening gue nggak ada buku rekening, sampai minta debit card, sampai mintain alamat gue yang tinggal di sini di Australia di mana. Itu tujuannya buat apa? Gue nggak ngerti gitu. Lu jelasin itu buat apa, gue bingung gitu. Pas si kapolseknya itu udah pulang tuh, gue tanya-tanya ke Sri kan, pas pagi-pagi itu ya, sebelum malam. Sebenarnya ini tuh buat apa profiling ini tujuannya? Dimintain ijazah, buku rekening, alamat gue yang di Sydney, ini buat apa? Kata Sri, ini tuh buat memastikan aja bahwa kamu tuh benar-benar pinter sekolahnya, benar-benar lulus, emang pinter anjrit. Terus juga rekening itu untuk memastikan bahwa kamu itu pakai dana pribadi dan juga disupport dana dari orang tua, dari mama papa gitu. Memang mereka katanya agak curiga gitu. Si nyokap gue bilang agak curiga kayaknya karena kan bokap cuma PNS. Kok bisa kuliah ke luar negeri? Ya bisa, lo jawab aja lah Sri. Lo jawab aja, gue kaya kayak Musdalifah gitu. Nah lo. Ya intinya profiling ini tuh untuk mencari-cari kesalahan ya sih. Nggak jelas ngapain. Gue tuh ngapain lo di profilingnya ini. Korupsi triliunan gue, teroris gue, human trafficking, gak ada esensinya sumpah nge-profiling gue. Yang ada gue rujak. Gak penting anjrit. Kalau lo mau lindungi aja. Kenapa minta data privasi semuanya gitu? Gila gue gak ngerti gitu. Minta ijazahnya buat apa sebenarnya? Sama sekali gue gak ngerti. Ini birokrasi apa sih? Timbang lo ngecek data privasi dan data keuangan transaksi keluarga gue, mending sekarang gue kirim KPK ke Lampung. Gue mau semua pejabat di Lampung itu di reshuffle. Kenal lo? Ini masalah tuh belum kelar ya guys. Gue kasih tahu aja nih. Gue bocorin nih. Hari Senin, nih om gue sendiri ya. Om gue tuh juga pansos nih sama aja nih om gue. Cuma gue biar-biar aja, udah dia pansos, dia ada media soalnya. Nah, om gue kan orang hukum. Ya dia bilang hari Senin akan saya adakan konferensi pers. Konferensi pers apa om? Jangan ngarang deh. Ini masa konferensi pers di rumah gue, di rumah Sri. Sri udah di Sri. Sri lu nimbang jagung aja Sri, udah nih Sri. Gak usah aku lakukan konferensi pers. Apa? Gue heran ya, orang yang kena kasus siapa, yang konferensi siapa. Gak jelas. Sumpah
Sumpah lo pada pansos semua anjrit.